Melanjutkan dialog kita tentang dualisme Golkar, saling gugat di Partai Golkar. Tadi sudah ada Pak Hajri, sekarang sudah hadir peneliti LIPI Ibu Siti Suroh. Selamat datang Ibu, selamat bergabung bersama kami. Tadi Pak Hajri mengatakan bahwa di awal sebetulnya sudah ada warning dari beliau kepada kubu-kubu yang bertikai bahwa stoplah supaya bisa rekonsiliasi, jangan sampai merembet ke bawah, kurang lebih seperti itu. Nah, melihat perkembangan terakhir ini, bagaimana pendapat Ibu? Iya, memang apa yang difikirkan Mas Harjanto tadi itu, dia salah seorang yang pemikir ya. Apalagi partainya Pak Harjanto hari ini kan partai of ideas. Jadi pemikiran tadi itu tidak cukup didukung oleh banyak pemikir-pemikir lain di internal, sehingga pressure dari luar juga kurang. Karena memang Golkar juga tidak boleh egois. Golkar ini kan partai, jadi partai Golkar, bukan hanya functional group Golkar seperti zaman bahula gitu ya. Dia functional group yang selalu di kekuasaan. Ini partai. Jadi partai itu harus mencerminkan bagaimana sebagai rumah demokrasi ada kontestasi. Itu yang kita harapkan, kita bisa menyaksikan bersama ada pemilihan ketua umum yang dilakukan secara transparan, secara akuntabel, dan betul-betul bisa diikuti oleh memang kader-kader yang memiliki kualifikasi. Kan harusnya seperti itu. Kalau itu halnya tidak perlu sebetulnya ada dorongan yang luar biasa terhadap aklamasi. Jadi meyakinkan bahwa seseorang calon memenuhi suara yang utuh gitu ya, bulat. Lah ini tidak boleh, karena demokrasi itu selisih satu pun menang kok gitu ya. Jadi ini indahnya sehingga bisa diterima oleh semuanya lah. Tapi mungkin harapan itu sirna ketika memang yang namanya partai politik dipacu atau dipicu untuk berkontestasi, tapi lalu tidak mengindahkan transparansi tadi, sehingga gagasan dari Pak Harjanto Thohari tadi itu tumbang begitu saja, dan beliau satu-satunya yang menarik diri untuk menyaksikan, apalagi kecenderungan violence ya, kekerasan tadi disebutkan itu sudah terjadi. Lah ini yang tidak elok sama sekali. Partai sekali bergolkar harus menggunakan cara-cara yang tidak musyawarah mufakat, tapi cara-cara kekerasan, premanisme kan gitu. Yang itu yang membuat akhirnya Pak Hajri mundur lah ya. Seperti Pak berusaha ada dua kubu, lalu islah, tapi kemudian ada gugatan, terus kemudian akhirnya ini gugat balik. Berarti ini semakin berat dong Pak. Ya sebetulnya kan ketika Munas tetap berlangsung, Bali dan Jakarta, dan melahirkan dualisme DPP, itu penyelesaiannya kan cuma tiga saja, tiga cara. Yang pertama dengan melalui mahkamah partai, yang kedua dengan pengadilan, artinya menyelesaikannya di meja hijau di pengadilan, yang ketiga melalui rekonsiliasi atau islah. Cara yang pertama, mahkamah partai, tidak bisa dilaksanakan karena ketua mahkamah partai Pak Muladi sendiri sudah angkat tangan. Oleh karena bukan hanya mahkamah partai, ada dua juga, tetapi beberapa anggota di mahkamah partai juga sudah mengundurkan diri atau tidak masuk lagi dalam kepengurusan mahkamah partai. Maka itu tidak bisa dilakukan, angkat tangan. Yang kedua melalui pengadilan, dan itu akan mengakibatkan proses yang sangat panjang dan berkepanjangan. Belum lagi ada jaminan mereka yang kalah akan dapat menerima begitu saja. Mungkin akan ada proses naik banding, kasasi dan sebagainya. Kalau keadaan seperti itu, maka status quo, artinya DPP Partai Golkar tidak bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan politiknya. Dan sekarang itu yang terjadi karena kedua pihak saling menggugat ke pengadilan, dan itu pasti akan memakan waktu yang sangat panjang. Cara yang ketiga adalah islah atau rekonsiliasi, yang saya gagaskan adalah melalui munas gabungan, munas rekonsiliasi. Itu cara yang bermartabat, terhormat,
dan sesuai dengan kebesaran dan pengalaman panjang yang dimiliki oleh Partai Golkar sebagai sebuah partai besar. Sebuah partai besar dan berpengalaman mestinya mempunyai mekanisme diri untuk menyelesaikan persoalan yang ada dalam dirinya sendiri. Sebuah partai besar sangat memalukan menyelesaikan persoalannya diserahkan kepada institusi atau lembaga di luar dirinya, yaitu pengadilan yang akan menjadi tontonan publik yang sangat tidak menarik. Maka saya menggagas sebuah munas rekonsiliasi. Munas rekonsiliasi ini harus didahului dengan kesepakatan kedua belah pihak. Munas rekonsiliasi tidak bisa diselenggarakan apabila salah satu dari kedua kubu itu tidak menyetujuinya, apalagi kalau dua-duanya tidak menyetujuinya. maka kesepakatan untuk islah dan kesepakatan untuk munas rekonsiliasi itu merupakan kondisio sine qua non, sesuatu yang harus ada dalam munas rekonsiliasi itu. Karena kalau dua-duanya tidak sepakat, maka apa yang disebut dengan munas rekonsiliasi itu nanti bisa saja menjadi munas yang ketiga yang akan melahirkan DPP yang ketiga. Maka itu mutlak harus dilakukan. Maka yang pertama-tama yang menjadi kata kunci adalah bahwa kedua belah pihak itu memang bersedia untuk islah. Saya pada mulanya itu sangat optimis karena kedua-duanya membuat statement siap untuk islah. Artinya kalau siap untuk islah itu ya saling mengalah, saling menekan egonya, saling mencari win-win solution, saling menjaga sedemikian rupa agar tidak ada yang losing face misalnya gitu kan. Saya sangat optimis islah bisa dilakukan, apalagi pembicaraan mulai dilakukan antara dua kubu yang ada masing-masing punya juru runding. Saya sangat optimis, tapi ketika kemudian justru kedua kubu ini mengedepankan proses di pengadilan, maka saya menjadi pesimis dan saya rasa warga Partai Golkar yang berharap sekali agar islah segera dapat direalisasikan ini menjadi pesimis, dan saya khawatir bisa mendorong terjadinya apatisme di tubuh Partai Golkar. DPD terutama bulan Maret ini harus sudah berhadapan dengan agenda politik pilkada, bisa menjadi korban tidak bisa ikut serta dalam pilkada. Karena dalam Perpu tentang pilkada itu ada aturan bahwa diperlukan rekomendasi dari DPP partai masing-masing. Sementara ini ada dualisme DPP partai dan ini jelas jika sampai bulan Maret itu islah tidak bisa dilakukan, sementara proses pengadilan juga belum bisa jalan, belum bisa menghasilkan ketetapan hukum yang bersifat tetap, maka sudah pasti DPD Partai Golkar tidak dapat ikut serta dalam 245 pilkada secara serentak tahun 2015. Oke, kita tahan di situ dulu. Kita akan melanjutkan dialog kita dalam Jurnal Pagi. Tetaplah bersama kami.